A few moments later. Assalamualaikum. Oke. Pada pertemuan kali ini saya akan presentasi mengenai RPP saya yang telah saya rancang pada pertemuan kemarin, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nama Aulia Cahayakana dari kelas 1, nama sekolah SDN 1 Tanah Abang, mata pembelajaran Bahasa Indonesia, materi kata benda dan kata sifat, kelas 3. Alokasi waktu 2x35 menit. Acara pembelajaran, peserta didik diaktif fase mampu. Yang pertama, memahami konsep kata benda sebagai penamaan orang, tempat, hewan, dan benda. Memahami konsep kata sifat sebagai kata yang menggambarkan ciri sifat atau keadaan suatu benda. Yang ketiga, mengidentifikasi kata benda dan kata sifat dalam kalimat sederhana, menggunakan kata benda dan kata sifat untuk menyusun kalimat rumit dan bermakna atau runtuh. Menunjukkan sifat percaya diri, aktif, dan jujur dalam menyampaikan hasil pembelajaran. B. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat yaitu menjelaskan pengertian kata benda dan kata sifat dengan bahasa sederhana, menyebutkan contoh kata benda dan kata sifat dari lingkungan sekitar, mengidentifikasi kata benda dan kata sifat dalam kalimat yang diberikan guru, menyusun kalimat sederhana dengan menggunakan kata benda dan kata sifat secara tepat, membacakan kalimat hasil susunan di depan kelas dengan percaya diri. C. Materi pembelajaran, pengertian kata benda, jenis kata benda, contoh dan kata benda dari dalam kalimat, pengertian kata sifat, jenis kata sifat, contoh kata sifat dan kalimat, penggunaan kata benda dan kata sifat dalam kalimat latihan mandiri. Materi. Profil pelajar Pancasila, berpikir kritis, mandiri, kreatif, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong. Halo teman-teman, coba fokus presentasi saya. Saran dan pelaksana komputer atau laptop, jaringan internet, RPP, proyektor, Peter buat materi PPT, buku bahasa Indonesia. Modul pembelajaran, model pembelajaran diterapkan yaitu model pembelajaran dengan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa, misalnya belajar kata benda dan kata sifat dengan menggunakan secara langsung yang berada di dalam kelas. Strategi pembelajaran, adapun strategi dalam pembelajaran menerapkan dan strategi yaitu bermain peran dan pemainan bahasa, artinya agar lebih konkret dan interaktif. Siswa ada yang berperan sebagai benda atau seseorang, kemudian yang lain menebak dengan kata sifat siswa yang diperankan. Sesuatu permainan kata berupa aktivitas siswa yang mencocok logikakan kartu kata benda dengan kartu kata sifat. Model pembelajaran, guru memiliki dua metode dalam pembelajaran kali ini, yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Maksudnya guru menyampaikan materi pembelajaran secara langsung kepada siswa menggunakan lisan serta melakukan pendekatan interaktif di mana guru memberikan pernyataan kepada siswa atau sebaliknya untuk menguji pemahaman atau stimulasi komunikasi dua arah. Penulisan pembelajaran, penulisan terhadap materi ini dapat dilakukan secara kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan singkat, tes, pengeluaran, dan presentasi muncul kerja atau hasil kerja atau proyek dengan rubrik penilaian. Oke, yang terakhir sumber belajar, buku bahasa Indonesia kelas 3 SD kurikulum merdeka, buku referensi yang relevan, jurnal, artikel, jurnal lainnya, dan interaktif. Apakah teman-teman sudah paham mengenai presentasi saya mengenai RPP yang telah saya buat? Sudah? Oke. Sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, teman-teman sudah, apakah ada masukan dari teman mengenai RPP yang telah saya buat? Tidak ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.